Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan baik ya. Oke, sebelum itu anak-anak silakan dicek dulu kerapian, kemudian kebersihan yang ada di sekitar. Mungkin barangkali ada sampah, silakan diambil dulu. Kemudian anak-anak hari ini bawa kaos kaki semua? Oke, bawa. Jadi hari ini adalah pembelajarannya praktik di lab. Jadi mohon untuk prosedur K3 di lab ini ditaati nggih. Semuanya harus bawa kaos kaki. Kemudian nanti peraturan-peraturan yang ada di lab ini saat praktek mohon untuk dipatuhi bersama-sama. Siap? Siap. Oke, kalau siap, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada Ketua Kelas, Mas Fikri, untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan Mas, dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas Fikri. Oke, selanjutnya Bu Afina akan absen terlebih dahulu. Nanti kalau Bu Afina panggil namanya seperti biasa, sampean angkat tangan kemudian bilang hadir nggih. Oke, yang pertama Ahmad Fikri Al-Fatah, hadir. Afidatus, hadir. Agus Firman Sarozak, hadir. Bella Puspita, hadir. Eliza, hadir. Fauzia, hadir. Kemudian Mazroatul Fitria, hadir. Muhammad Hasani Rizki, hadir. Nia Fatmiatin, Rio, hadir. Salwa, hadir. Sherin, hadir. Sultan, hadir. Kemudian Umi Aisyah, hadir. Unur Faria, hadir. Wardatul Faradisa, hadir. Yeni Ira, yang terakhir Zuratun Najihah, hadir. Oke, hari ini anak-anak hadir semua nggih? Oke, selanjutnya Bu Afina akan menampilkan sebuah PowerPoint terlebih dahulu. Hari ini adalah pembelajarannya tentang instalasi sistem operasi. Oke, silakan dilihat di layar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi instalasi sistem operasi. Nah, sebelum itu Bu Afina pengen review materi kita sebelum pembelajarannya hari ini. Kira-kira anak-anak masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat? Oke, silakan yang mau jawab pertanyaannya. Silakan Mbak Fauzia. Pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dasar sistem operasi, Bu. Mulai dari pengertian sistem operasi, sistem operasi, sampai dari sistem operasi. Oke, terima kasih Mbak Fauzia. Oke, jadi anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dasar dari sistem operasi. Kemarin Bu Afina sudah jelaskan apa itu pengertian dari sistem operasi, kemudian fungsinya untuk apa, bagaimana cara kerjanya. Kemudian sampean juga kemarin sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing menyelesaikan LKPD yang sudah Bu Afina berikan. Masih ingat? Nggih, masih nggih? Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada sebuah gambar anak-anak. Kira-kira menurut pengamatan kalian tentang gambar ini, ada yang bisa jawab? Ini gambar apa? Ayo silakan yang mau jawab siapa? Mbak Jiha, silakan. Dari gambar yang saya amati, Bu, gambar yang pertama adalah orang yang sedang menuntun sepeda. Gambar yang kedua, mungkin karena kehabisan bensin sehingga sepeda tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih ya Mbak Jiha. Jadi memang ini adalah gambar yang pertama adalah orang yang menuntun sepedanya. Nah, dilihat dari gambar yang kedua itu karena kehabisan bahan bakar bensin
sehingga sepeda motor atau kendaraan bermotor tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jika dianalogikan secara sederhana, hubungan antara sistem operasi dengan perangkat komputer itu sama halnya dengan kendaraan bermotor ini dengan bahan bakar, di mana tentunya tanpa adanya bahan bakar, kendaraan bermotor itu tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, begitu juga dengan sistem operasi anak-anak. Tanpa adanya sistem operasi, tentunya perangkat komputer kalian itu tidak akan bisa digunakan atau dioperasikan sebagaimana mestinya. Maka dari itu perlu dilakukan instalasi sistem operasi agar komputer kalian itu bisa digunakan atau dioperasikan. Seperti itu, nggih. Selanjutnya, sangat banyak sekali nggih manfaat yang bisa kalian ambil nantinya pada saat setelah mempelajari materi instalasi sistem operasi ini. Bu Afina harapkan setelah kalian belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi, kalian bisa menginstal sendiri komputer kalian masing-masing. Kemudian kalian juga bisa membantu Bu Afina nantinya dalam perawatan komputer yang ada di lab. Misalnya mau upgrade sistem operasi ke fitur-fitur yang lebih lengkap. Nah, nanti sampean bisa bantu. Seperti itu, nggih. Oke. Untuk selanjutnya, jadi hari ini pembelajarannya adalah lanjutan dari pembelajaran kemarin. Jadi untuk KD hari ini adalah tentang menginstalasi sistem operasi, di mana nantinya didapatkan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi dengan terampil. Kemudian yang kedua, sampean dapat melakukan pengujian hasil instalasi sistem operasi dengan teliti. Kemudian yang ketiga, sampean juga sudah bisa membuat laporan hasil instalasi sistem operasi dengan tepat. Nah, 3 tujuan itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, di mana nanti Bu Afina akan ambil dari hasil LKPD sampean. Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah Bu Afina ambil dari praktik kalian. Jadi Bu Afina akan mengambil penilaian unjuk kerja dari kalian. Kemudian untuk penilaian sikap adalah hasil observasi Bu Afina terhadap sikap kalian mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita memulai materi tentang instalasi sistem operasi, kita akan pretest terlebih dahulu. Silakan HP-nya dikeluarkan semua. HP-nya dikeluarkan semua. Ada paketannya semua? Ada? Oke. Nah, untuk pretest kali ini, kita menggunakan Quizzes. Bu Afina akan setting terlebih dahulu Quizzes-nya. Oke, sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, silakan diakses link yang sudah Bu Afina bagikan di grup kelas 10 kalian. Ayo silakan diakses. Ini yang masuk masih Devina sama Sultan. Silakan masuk dulu. Masih 4. Kalau sudah semua, saya mulai dulu ya. Oke. Silakan dimulai. Waktunya 4 sampai 5 menit. Silakan dikerjakan.
selesai semua ya. Di sini terlihat nilai yang paling tinggi adalah punyanya Mas Rizky, Mas Hasani. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Hasani. Semalam sudah belajar tentang instalasi sistem operasi ini ya. Iya. Oke, kalau sudah pretest, selanjutnya Bu Afina akan menjelaskan sedikit materi tentang instalasi sistem operasi. Nah, sebelum kalian praktek menginstal sistem operasi, Bu Afina akan jelaskan apa sih pengertian instalasi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya instalasi itu berasal dari kata bahasa Inggris installation yang artinya pemasangan atau penempatan. Nah, kalau kalian mau melakukan instalasi sistem operasi, berarti kalian melakukan pemasangan sistem operasi pada komputer kalian. Nah, metode dalam melakukan instalasi sistem operasi itu ada 4 macam. Yang pertama, ada instalasi baru. Nah, biasanya opsi ini digunakan untuk melakukan instalasi pada perangkat baru. Kalau kalian membeli komputer baru, nah itu kan belum ada sistem operasinya sama sekali, nggih. Nah, ketika kalian melakukan instalasi di perangkat baru tersebut, metodenya adalah instalasi baru. Kemudian yang kedua ada upgrade. Upgrade itu biasanya dikarenakan adanya perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan. Biasanya mau diupdate ke fitur yang lebih lengkap atau yang terbaru, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya multi boot, di mana dipilih untuk pengguna lebih dari satu sistem operasi. Nah, dulu di laptopnya Bu Afina install ada 2 sistem operasi, ada sistem operasi Windows 7 sama sistem operasi Ubuntu. Nah, dalam satu perangkat itu bisa diinstal 2 sistem operasi, itu namanya metode multi boot. Kemudian yang keempat ada namanya virtualisasi, di mana teknik ini memungkinkan instalasi sistem operasi itu dilakukan di atas sistem operasi yang ada, tapi nanti menggunakan perangkat tambahan atau aplikasi tambahan. Ada yang namanya VirtualBox, ada VMware, sama virtual PC. Nah, metode yang keempat ini adalah metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Jadi kita melakukan instalasi sistem operasi di atas sistem operasi yang sudah ada menggunakan bantuan VirtualBox. Oke. Selanjutnya kita akan berkelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih. Oke, kalau masih Bu Afina ingatkan kembali. Jadi hari ini ada 4 kelompok, di mana kemarin sudah Bu Afina acak, masing-masing kelompok ada 5 anak. Oke, nanti silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa menempati komputer yang sini. Kelompoknya Fikri Al-Fatah, ayo Mas, silakan ke sini. Kemudian Agus Firman Sarozak, Nia Fatniatin, Zuratun Najihah, sama Mbak Eliza, ayo. Yang lain pindah dulu. Kemudian kelompok yang kedua bisa menempati tempat komputer yang sini. Nggih, sama kelompoknya Mas Rio Ivansa, kemudian Afidatus Solihah, Bella Puspita, Mas Roatul Fitria, sama Devina di sini. Kemudian kelompok yang ketiga di sini. Di sini nggih. Muhammad Hasani Rizky, Sultan Muhammad, Wardatul Faradista, Mbak Syarin, sama Mbak Unur di sini. Kelompok yang keempat, Mbak Fauzia, Mbak Salwa, Mbak Yeni Ira, Mbak Irma Mutiatul Laili, sama Mbak Umi Aisyah. Silakan di sini. Ayo Mbak, sini. Mbak Fauzia di mana? Kelompok 4. Sini, ini loh. Silakan dinyalakan dulu komputernya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah silakan diperhatikan dulu, nggih. Perhatikan Mbak Afina dulu.
Jadi anak-anak, hari ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi, di mana di sini ada LKPD dan modul ajar. Jadi nanti silakan dipelajari di bagian bahan ajar. Nanti ada beberapa materi yang bisa kalian baca. Bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasinya itu nanti silakan dilihat di sini, nggih. Bu Afina bagikan dulu. Kelompok yang pertama ini LKPD bahan ajar. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, Sultan, dan ini kelompok yang keempat. Oke, anak-anak silakan dibuka dulu LKPD-nya. Bu Afina akan jelaskan. Di situ ada beberapa uraian tugas yang harus sampean kerjakan, di mana di bagian awal nanti silakan ditulis dulu identitas nama kelompoknya masing-masing. Kemudian dilihat di bagian uraian tugas, silakan dilihat. Nah, di situ yang pertama, jadi hari ini kalian mau melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Jadi silakan diinstal dulu VirtualBox-nya. Kemudian yang kedua, screenshot setiap langkah yang sampean lakukan pada saat proses instalasi. Kemudian yang ketiga, catat semua langkah kerja pada saat melakukan proses instalasi sistem operasi. Kemudian yang ketiga, nanti silakan buat PowerPoint. Jadi nanti Bu Afina instruksikan untuk membuat PowerPoint, silakan nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke? Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, Bu Afina akan bagikan link video tutorialnya terlebih dahulu di grupnya masing-masing. Oke, silakan diakses link video tutorial yang sudah Bu Afina bagikan. Bisa dimulai dari sekarang, diinstal dulu VirtualBox-nya. Ayo, silakan. Jangan lupa kerjasama antar kelompoknya, semuanya harus aktif, nggak boleh satu anak saja. Semuanya harus saling membantu, saling kerjasama. Untuk kelompok yang pertama, VirtualBox-nya sudah diinstal. Sudah. Ini masuk ke setting mulai install Windows 10-nya ya. Oke. Silakan dipilih dulu. Jangan lupa kerjasamanya screenshot setiap langkah yang sampean lakukan, oke? Oke. Untuk kelompok yang kedua, sudah install VirtualBox-nya. Sudah, ini sudah mulai setting di mau instalasi Windows 10 ya. Oke. Kelompok yang ketiga, sampun buat. Oke, masuk di Windows 10. Oke. Oke. Sampai mana Mbak untuk kelompok yang kedua?
sampai pemilihan Windows yang mau diinstal ya. Pakai Windows apa? Windows 10 Pro. Oke, silakan dilanjutkan. Tadi sudah milih dah di dokumen. Betul maksudnya pemilihan tempatnya. Itu apa lo yang jalan itu? Kan ada 2 virtual box. Coba lihat. Oke, coba baru lagi. Dengan nama yang berbeda. Windows 10 gitu loh. Oke. Penempatannya. Buat oke. Coba itu loh. Gabetnya itu jangan. Gak bawa wes. Mulai. Oke. Iya. Mulai. Gagal membuka sebuah sesi untuk mesin virtual Windows 10. Coba virtual box-nya di uninstall dulu, diinstal yang terbaru. Yang Bu Afina bagikan kemarin ya. Sampai mana Mbak prosesnya? Proses install. Oke. Coba yang kedua ya ini. Kelompok yang ketiga. Hasani, sampai mana? Oke, proses install. Mau selesai berarti. Kelompok yang keempat. Jangan lupa setiap proses ditulis nggih. Mana Mas? Sudah. Ini lagi. Oke. Nanti di bagian harddisk itu jangan banyak-banyak ya. Terus, nah ini kasih 32 GB aja. Oke.
Mulai. Oke. Mbak Wardah, silakan dicatat setiap langkah kerja yang dilakukan, nggih. Oke, pilih bahasanya dulu.
Berapa persen, Mbak? 90. Oke. Sampai mana Mas Hasani? Mau finish? Oke. Sudah sampai username sudah? Belum? Dereng. Mau selesai berarti ya? Untuk waktunya kurang 10 menit lagi, silakan diselesaikan, G. Oke, itu untuk namanya. Kayak nama terserah. Sudah selesai semua ya, anak-anak? Oke, sampel untuk kelompok yang pertama sudah? Kelompok yang kedua? Kelompok yang ketiga? Kelompok yang keempat? Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dipersiapkan PowerPoint-nya. Jadi setiap gambar yang sama screenshot tadi silakan dimasukkan ke dalam PowerPoint, dikasih keterangan bagaimana proses dari langkah-langkah instalasi sistem operasi Windows 10. Oke, silakan dibuka PowerPoint-nya, silakan dibuat. Nanti ada perwakilan kelompok untuk maju presentasi ke depan ya. Oke, siap? Oke, siap. Silakan dibuat dulu PowerPoint-nya. Oke, untuk PowerPoint-nya sudah selesai semua? Sampun, ayo. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1, kelompok 2 siap semua berarti ini? Oke, saya ambil perwakilan dari kelompok 3. Silakan maju ke depan semua, mempresentasikan hasil instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Ayo, semuanya maju ke depan. Silakan. Untuk kelompok yang ketiga, silakan mulai presentasinya. Siapa yang membuka? Mbak Nur? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang instalasi Windows 10 di VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Unar Faria, di samping saya Wardatul Faradisa. Indonesia Aulia. Siapa yang menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak. Mulai. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari menginstal Windows 10 di VirtualBox. Yang pertama, hal-hal yang harus disiapkan yaitu aplikasi VirtualBox, kemudian file master ISO Windows 10. Next. Yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox.
untuk membuat virtual machine yang digunakan untuk menginstal sistem operasi Windows 10. Kemudian klik tombol New. Dan yang kedua, beralih nama sistem operasi Anda, kemudian klik tombol Next. Cara yang ketiga, selanjutnya, berikan ukuran memori RAM untuk virtual machine Windows 10. Di sini saya memberikan memori RAM sebesar 2 GB saja. Lalu klik tombol Next. Dan yang di sampingnya, langkah keempat, pilih Create a Virtual Hard Disk New untuk membuat hard disk virtual untuk Windows 10. Lalu klik tombol Create. Langkah kelima, klik opsi Dynamical Allocate, kemudian klik tombol Next. Dan yang keenam, memberikan ukuran virtual hard disk. Di sini saya mengatur menjadi 50 GB. Kemudian klik tombol Create. Saatnya memulai virtual machine dengan mengklik tombol Start. Dan di sampingnya, masukkan file ISO Windows 10 dengan cara klik icon folder. Lanjut. Cara yang kesembilan, akan muncul tampilan window Optical Disk Selector dan klik tombol Add untuk memasukkan file ISO Windows 10. Selanjutnya, klik file ISO Windows 10 lalu klik tombol Open. Selanjutnya, klik tombol Start untuk memulai menginstal Windows 10. Pilih link to install time and current format dan keyboard or input method jika sudah klik Next. Lalu klik Install Now. Selanjutnya, masukkan serial number yang kalian miliki. Jika kalian tidak mempunyainya, klik Skip saja. Selanjutnya, bagian ini kalian bisa menyesuaikan Windows 10 yang akan kalian install. Sesuaikan dengan pilihan atau kebutuhan kalian masing-masing. Jika sudah, klik Next, kemudian beri centang pada opsi I accept the license terms, lalu klik Next. Selanjutnya, terdapat dua pilihan, yaitu Upgrade dan Custom. Karena kita menginstal ulang komputer atau laptop kita, maka saya pilih Custom. Selanjutnya adalah proses partisi hard disk. Klik Drive Partition 1 jika tidak ingin melakukan partisi hard disk kembali. Tetapi jika ingin menambah partisi hard disk, klik New, ketikkan size yang akan digunakan untuk partisi yang kedua, lalu klik Apply. Selanjutnya, serangkaian proses pengalokasian file-file Windows. Kita tunggu sampai selesai. Nanti komputer akan minta mereset sendiri. Klik saja Restart Now. Kemudian, masukkan serial number jika diminta. Jika belum punya, klik saja Do This Later. Kemudian, buat akun untuk komputer kamu, masukkan username, password. Jika sudah, klik Next. Kemudian akan masuk ke desktop Windows 10 dan Windows 10 sudah berhasil diinstal. Oke, terima kasih ya kelompoknya Mbak Warda. Saya rasa sangat bagus sekali, nggih. Jadi sudah selesai dalam proses instalasi Windows 10 di VirtualBox. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ayo. Oke, silakan Mbak Fauzia menanggapi hasil dari kelompok 3. Silakan. Saya rasa hasil instalasi kelompok saya dengan Mbak Warda hampir sama. Di mana di awal kita lakukan setting di VirtualBox, kita buat dulu virtual mesin sebagai wadah untuk melakukan instalasinya. Setelah itu, kita masukkan file ISO Windows 10, kemudian kita lakukan instalasi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bu Afina bagikan dalam video tutorial tadi. Oke, berarti hampir sama ya dengan kelompoknya Mbak Warda. Oke, berarti semuanya sudah berhasil dan sudah sama langkah-langkahnya? Oke. Setelah Mbak Warda, kelompoknya beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Warda. Oke anak-anak, kalau sudah selesai semua dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada kendala tidak? Atau ada yang perlu ditanyakan proses instalasi sistem operasi tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Ada. Oke, siapa? Mbak Maya dulu mungkin. Oke, silakan berdiri Mbak. Bagaimana pertanyaannya? Saya tadi agak kebingungan di proses partisi hard disk. Kira-kira partisi hard disk itu fungsinya untuk apa? Dan
bagaimana pembagian partisi yang benar. Oke, jadi begini nggih Mbak Maya. Dulu boleh. Jadi partisi harddisk itu adalah salah satu metode untuk membagi harddisk sampean pada komputer itu agar nantinya pengelolaan data pada komputer sampean itu bisa lebih efektif. Nah, kalau sampean lihat di komputer ketika sampean buka Windows Explorer, nah di situ kan ada sampean lihat ada local disk C, local disk D. Nah, itu awal mulanya adalah di proses partisi harddisk pada saat proses instalasi. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan sampean. Misalnya, secara umum memang ada dua partisi. Untuk partisi yang pertama itu untuk tempat sistem operasi dan aplikasi yang akan sampean gunakan. Untuk partisi yang kedua biasanya tempat file pribadi sampean. Bisa seperti itu. Nah, untuk lebih bagusnya itu disesuaikan dengan kebutuhan sampean. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke. Oke, yang lain ada yang masih ditanyakan? Oke, untuk selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan. Monggo Mas Rio, silakan diambili satu persatu dari masing-masing kelompok. Sana. Itu. Mana Mas? Oke, terima kasih ya Mas Rio. Oke, kalau sudah selesai semua, masih semangat? Masih. Oke, selanjutnya adalah kita simpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Kira-kira apa saja yang sudah sampean dapat pada pembelajaran kali ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Mbak Nia? Oke, silakan Mbak Nia berdiri disimpulkan pembelajaran hari ini. Yang keras. Alhamdulillah hari ini saya jadi tahu dan paham bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 di VirtualBox. Mulai dari mempersiapkan aplikasi VirtualBox-nya, kemudian file master Windows 10, kemudian tadi juga sudah melakukan setting di VirtualBox sampai diskusi dengan teman-teman satu kelompok bagaimana langkah-langkah dalam melakukan instalasi. Oke, jadi sampean tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing melakukan instalasi sistem operasi Windows 10. Oke anak-anak, kalau sudah selesai semua, saya akan menyampaikan untuk materi selanjutnya atau yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi kemarin kita sudah melakukan perakitan komputer. Kemudian sampean juga sudah melakukan konfigurasi pada BIOS. Sampean juga sudah melakukan instalasi sistem operasi yang mana hari ini sampean sudah melakukan instalasi Windows 10 di VirtualBox. Maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan diskusi di kelas di mana nanti kita cari apa itu driver, kemudian macam-macam driver itu apa saja, nggih. Jadi kita berdiskusi di kelas, bukan di lab nanti, nggih. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti anak-anak, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Agus sudah memimpin doa penutup. Anak-anak cukup itu nggih yang bisa Bu Afina sampaikan pada pembelajaran hari ini. Bu Afina mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati sampean. Bu Afina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.